Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Komunikasi Pemasaran STI Al-Amar Subang. Kali ini teman-teman semuanya kita bicarakan tentang bagaimana merancang komunikasi pemasaran agar komunikasi pemasaran menyampaikan pesan ke audiens dan pembeli dengan sasaran yang tepat, penyampaian efisien, dan mendapat sambutan yang maksimal. Yang pertama, tahapan-tahapannya nih yang harus kita lakukan adalah yang pertama harus bisa menentukan stimuli pemasaran yang tepat untuk membentuk persepsi konsumen dengan memperhatikan unsur indrawi dan unsur struktural. Unsur indrawi yang dimaksud adalah seperti fisik yang dapat terlihat, warna, bau, dan yang dapat diraba, sehingga bisa memberikan kesan kepada audiens atau konsumen dan bisa melekat di benak mereka. Untuk yang unsur struktural itu adalah semisal makin banyak dan makin besar ukuran iklan, maka makin besar kemungkinannya diperhatikan orang. Kemudian contoh lain, posisi kontras gambar produk dan latar belakang itu cenderung juga menarik perhatian. Dan juga yang lain, misalnya model baru yang belum ada, itu tampak untuk kesan bisa mempengaruhi persepsi konsumen. Itu tentang menentukan stimulasi pemasaran yang tepat dan membentuk persepsi konsumen yang lebih tepat untuk dapat diperhatikan. Tahapan berikutnya adalah memahami karakteristik konsumen yang mempengaruhi proses. Dua karakteristik penting yang turut mempengaruhi persepsi konsumen terhadap stimuli adalah kemampuan konsumen membedakan stimuli dan kemampuan mengeneralisasi dari satu stimulus kepada stimulus yang lain. Kemampuan yang membedakan itu dalam iklan bisa kita katakan seperti brand image, menciptakan brand image sehingga mereka kesannya dapat mempengaruhi dan memberikan stimulus kepada benak audiens dan konsumen. Berikutnya, ini tahap ketiga, mengembangkan komunikasi pemasaran dengan melalui tahapan-tahapan berikut. Pertama, identifikasi audiens dan sasaran. Jadi sebelum kita sampaikan komunikasi pemasaran kepada konsumen, itu kita lihat benefit yang diinginkan konsumen kira-kira apa. Itu jadi bahan pertimbangan. Kemudian melakukan analisa citra juga perlu pertimbangan. Seperti misalnya dibikin sebuah riset kecil-kecilan dan untuk dapat ditentukan bagaimana kita menyampaikan pesan kepada audiens. Seperti misalnya riset yang kita adakan, kita lihat produk ini. Tahukah Anda atau dengarkah Anda produk ini? Tidak pernah dengar, mendengar sedikit tahu, lumayan tahu, dan tahu banyak. Itu akan membedakan kita mengetahui demands dan dapat dianalisa apakah audiens dan konsumen itu telah tahu banyak dengan produk ini. Atau bisa juga misalnya dengan responden memilih awareness atau suka dan tidak suka. Misalnya kita bikin survei, sangat tidak menyukai, kurang menyukai, tidak peduli, cukup menyukai, sangat menyukai, supaya kita dapat gambaran respon dari audiens tentang analisa citra terhadap produk yang kita sampaikan. Berikutnya adalah menentukan tujuan komunikasi
tatkala kita memberikan pemasaran, apa tujuannya? Apa hanya menginformasikan atau membujuk atau mempengaruhi atau hanya mengingatkan? Itu juga kita harus diperhatikan dalam menentukan, merencanakan komunikasi pemasaran. Singkat saja nanti kalian baca di file yang saya kirimkan dan baca sebelum Anda menjawab. Bisa dilihat di link di web ini. Kemudian berikutnya adalah merancang pesan. Dan dalam merancang pesan ini harus disusun apa isi pesan yang akan disampaikan kepada audiens atau kepada konsumen. Struktur pesannya, bagaimana menyampaikan pesan secara logis, tepat, dan dapat diterima dengan simple. Format pesannya, kemudian apakah dengan cara penjelasan atau dengan cara simbolis dan lain sebagainya. Yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah sumber pesan, siapa yang akan menyampaikan itu. Ya, jangan sampai yang menyampaikan tidak sesuai. Contoh misalnya gini, yang realnya. Ada orang mau mempromosikan sebuah pesan bahwa produk sampo itu adalah baik, kemudian bisa memberikan produk yang menakjubkan kepada rambut apabila seorang memakai sampo tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah yang menyampaikan pesannya, jangan sampai rambutnya itu kurang bagus, akhirnya ya memberi kesan yang tidak baik. Jadi poinnya sebenarnya menyampaikan pesan disesuaikan dengan orang yang memberikan pesan dan real dapat dilihat secara nyata bahwa pesan itu tersampaikan. Demikian untuk penyampaian kali ini, dan kalian bisa jawab pertanyaan, kemudian isi resume, baca dulu di file yang saya kirimkan. Oke, simple, padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.